Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan, pertama, kita tidak lupa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberinya kita berbagai nikmat, kesehatan dan kesempatan, terutama iman, sehingga dapat bertemu kembali di masjid yang mulia ini guna melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri, mengharap rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, tamu-tamu Allah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Saat ini kita sudah kembali berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Hampir separuh Rajab barangkali sudah kita jalani. Habis Rajab nanti masuk Sya'ban. Selesai Sya'ban berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti kedatangannya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah yang sering didoakan oleh umat Islam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami lewat bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah ijabah doa tersebut, disampaikan Allah kita ke bulan Ramadan yang mulia itu. Memang alhamdulillah nampaknya jemaah Munawwarah ini masih sampai ke Ramadan kayaknya ini. Tapi tidak jaminan doh Pak. Kalau ada nanti yang pulang jangan pula dituntut saya. Ini sepertinya itu ajal itu kan kehendak Allah itu Pak. Tidak bisa ditentukan. Yang saya bilang itu sepertinya, kayaknya belum ada yang mau berangkat sebelum Ramadan nampaknya ini. Ya mudah-mudahan disampaikan Allah dah Pak. Ini aja ada syukur kita ini Pak, masih diberikan Allah umur ke kita. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau sempat tahun kemarin kita dipanggil Allah, seperti apalah nasib kita di kubur itu. Saya tidak bisa bayangkan Pak. Sementara saudara kita udah banyak yang dahulu dipanggil Allah, kadang lebih muda dari kita lagi berangkat. Kalau kita dipanggil Allah lah 3 bulan yang lalu, kayak apalah kita di alam kubur itu Bapak dan Ibu. Masih syukurlah Pak dikasihnya kita hidup, masih bebas dalam hidup ini melaksanakan kegiatan kita. Masih enak Bapak makan lontong sama bakwan pagi-pagi, masih enak Bapak minum kopi ginseng, ibu-ibu pun masih enak makan lotek,
masih bisa jumpa dengan kawan, makan dengan enaknya. Ini nikmat yang sangat luar biasa ini, Pak. Tidak bisa ini ditebus dengan harta, karena sebanyak-banyak harta itu, kalau sudah dicabut Allah hayatnya itu, putuslah hubungan dengan harta. Senikmat-nikmatnya dengan jabatan itu, otomatis copot jabatan itu dari kita. Apa lagi yang hendak kita bawa? Tapi rela atau tidak rela, Pak, setuju atau tidak setuju, masa itu pasti kita jumpai. Oh pasti, tidak ada satupun yang lepas dari mati. Karena itulah sering-seringlah kita renungi itu. Kata Nabi, wa kafabil mauti wa'izah, cukuplah dengan kematian itu pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Kalau di dunia ini, Pak, masih banyak kawan musyawarah, masih banyak kawan tukar pikiran, masih ada teman minta tolong. Coba, ada masalah, banyak kawan musyawarah jemaah Al-Munawwarah, lapar ndak punya nasi, pergi ke tetangga minta makan, kasihnya itu, Pak. Kebanjiran basah semua pakaian, minta tolong sama teman, pinjami atau minta pakaian, dikasihnya, Bu. Pegal-pegal ibu, tolong Mas hapusi balsam dulu ini, pegal ini, dihapusi suami ibu itu, Bu. Bapak kurang enak badan, tolong deh masakkan nasi goreng agak pedas ya, berkeringat saya, dimasakkan istri, Bu. Tapi kalau sudah masuk ke kubur itu, Pak, musyawarah dengan siapa kita? Minta tolong sama siapa kita? Tukar pikiran sama siapa kita? Yang kita banggakan di dunia ini selesai sudah. Harta yang banyak tinggal, kawan akrab berangsur sirna lah itu kesetiaannya. Anak yang begitu kita sayangi, mulailah dia lupa dengan keadaan kita. Disinilah baru terjawab, Bu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia perhiasan yang menipu. Perhiasan yang menipu ini, Pak. Karena itulah sebelum berangkat, tidak ada kawan yang setia kecuali Allah. Dia cuma teman yang abadi. Pertolongan dia cuma yang kekal. Kasih sayangnya cuma yang tidak ada akhirnya. Pemberiannya cuma yang tidak ada sudahnya. Dialah teman setia dunia dan akhirat. Karena itu kita manfaatkan, Pak, kesempatan yang sangat singkat ini untuk mendekatkan diri ke Allah. Karena waktu kita tidak lama ini, Pak, sebentar ini, Bu. Tidak lama waktu kita di dunia ini. Sampai Allah bersumpah, Pak, atas nama masa, wal asri. Waw itu tata bahasa Arabnya huruf qasam ini, huruf sumpah itu. Bersumpah Allah atas nama masa, demi masa. Kenapa Allah bersumpah atas nama masa? Yang pertama karena sedikitnya waktu kita di dunia ini. Yang kedua karena hebatnya pengaruh waktu yang singkat ini pada alam yang berikutnya. Salah-salah pemanfaatan waktu yang sangat singkat ini fatal akibatnya. Tapi kalau siap kita manfaatkan waktu yang sedikit ini, luar biasa Allah siapkan balasannya. Sangat luar biasa ini pengaruh yang singkat ini. Tidak lama kita hidup di sini, Pak. Paling berapa tahun lah? Kira-kira berapa tahun? Hah? Rencananya? Enggak, seandainya bisa lah berencana. Seandainya bisa berencana, berapalah rencananya kira-kira? Alah, paling-paling lah, Pak, 70 sampai 80 tahun. Kalau sudah lebih 80 tahun, khawatir kita lebih banyak mudarat dari manfaatnya. Kita menderita, anak kita susah merawat kita. Makanya kalau sudah 80, berangkat aja lah, Pak. Lebih aman lah itu. Tapi sebelum berangkat, persiapkan dulu. Nah, itu yang utama. Waktu ini tidak lama, paling 75 tahun, 80 tahun. Ibu protes, kenapa Ustadz bilang 80 tahun itu singkat? Ustadz, lama dulu 80 tahun itu.
dibilang singkat 80 tahun itu, Bu, perbandingannya yang akan datang. Kesana perbandingannya. Kalau kita bandingkan dengan 20 tahun, lama pula yang 80 tahun. Tapi kalau perbandingannya yang akan datang, sangatlah sedikitnya hidup di dunia ini. Berapa lama rupanya kalau sudah meninggalkan dunia? Masuk kubur. Merujuk kepada ucapan Rasul, selama masih ada orang yang mengucap Allahu Akbar, dunia belum dikiamatkan 7.000 tahun lagi. Berarti kalau mati kita sekarang, minimal dikubur itu 7.000 tahun. 7.000, Pak. Karena sekarang jangankan Allahu Akbar, yang sholat pun masih banyak, Pak. Walau lebih banyak yang tidak sholat, tapi yang sholat masih banyak, Pak. Kumandangan Allahu Akbar masih bergema dari rumah-rumah ibadah. Berarti mengingat ucapan Nabi tadi, kalau mati kita sekarang, paling tidak dikubur itu 7.000 tahun. Berbangkit, tidak selamanya pula dikubur itu, Pak. Summa yuhyikum, kata Allah, kemudian dihidupkannya kamu kembali, masuk alam akhirat. Di akhirat itu berapa lama pada fase yang keempat ini? Dari berbagai sumber hadis Nabi, minimal di akhirat itu 10.000 tahun. Karena dalam sebuah ungkapan Nabi berkata, begitu berbangkit manusia dari alam barzah, alam kubur, masuk mengawali akhirat, mahsyar namanya. Mahsyar, tempat berkumpul seluruh manusia. Tidak beranjak kaki seseorang dari mahsyar itu 1.000 tahun lamanya, karena penyelesaian habalum minan nas. 1.000 tahun itu, Pak. Apa gunanya menyelesaikan hubungan dengan manusia yang belum terselesaikan waktu hidup di dunia? Selesaikanlah, Pak. Selesaikan. Utang di warung dulu belum dibayar, mati kita tidak dibayar ahli waris pula, carilah ibu warung itu bayar utang di sana. Apa bayarnya, Ustaz? Pahala. Dipinjam dulu sendal kawan, tidak dipulangkan sampai mati, carilah pemilik sendal itu, pulangkan sendal dia. Pernah pinjam uang dulu sama tetangga, karena pindah dia tidak ingat bayarnya, carilah tetangga yang pindah itu. Wajib, Bu. Pernah dulu di kampung, pergi ke ladang, ambil rambutan orang 2 tangkai waktu muda, carilah pemilik rambutan itu. Arisan ibu-ibu dulu, pernah ibu itu ikut arisan nomor 2, sudah nari, ibu itu tidak datang-datang lagi dia, carilah anggota arisan itu, bayar. Makanya sampai 1.000 tahun itu, Pak, yang paling susah menurut akal kita nanti penyelesaiannya korupsi. Itu berbahaya itu, Pak. Kalau cuman utang piutang, paling kawan akrab, teman sekampung atau teman sejamaah, itu cuman yang mau kita cari. Tapi kalau korupsi itu, Pak, korupsi kita, dana APBD Kota Pekanbaru 500 juta. Nanti di akhirat carilah seluruh rakyat Pekanbaru waktu itu, bagi yang 500 juta itu, bagi rata dengan seluruh warga Pekanbaru. Jangan ada yang tidak kebagian, ada haknya di situ. Berapa lama cari itu, Pak? Itu baru Pekanbaru. Kalau korupsi pula dia tingkat nasional, carilah seluruh rakyat Indonesia, bagi rata yang 2 miliar itu yang dibelikan ke Pajero warna hitam itu. Umpama ini mobil Pajeronya udah hancur, dihantam kiamat, tinggal utangnya yang wajib dibayar. Makanya Rasul berkata, di hari mahsyar itu banyak orang yang jatuh pailit. Berbangkit dia di mahsyar masih banyak pahalanya, tapi kira urusan dengan orang banyak pula bayar, habis pahala itu, habis. Urusan belum selesai, masih banyak yang nuntut. Apa bayarnya demi keadilan? Dosa orang yang kita rampas haknya dibebankan ke kita untuk keadilan. Makanya pahala habis,
dosa bertambah. Itulah orang yang jatuh pailit, kata Nabi. Makanya tidak usahlah banyak-banyak urusan dalam hidup ini, Pak. Tidak usah banyak-banyak urusan. Siap nanti ini diselesaikan di mahsyar, berangkat dari mahsyar baru ini asli lah ini. Pahala kita, dosa kita tidak bisa diganggu gugat lagi. Udah selesai hubungan. Berjalanlah ini dari mahsyar ke mizan 1000 tahun lamanya. Di mahsyar 1000 tahun, perjalanan ke mizan 1000 tahun. Bertimbanglah di mizan. Ada yang banyak pahalanya, ada yang banyak pula dosanya. Tapi banyak atau sedikit pahala dan dosanya, siap bertimbang, baru melewati jembatan yang sangat panjang. Oh, lewat jembatan lagi, Pak. Sebanyak 8 jembatan. Masing-masing jembatan 1000 tahun. Di bawah jembatan ada neraka. Makanya neraka itu 8 tingkat, neraka itu sesuai dengan tingkatan jembatan ini. Kalau banyak dosanya, Pak, baru aja 3-4 langkah sudah ditarik dosanya jatuh ke bawah. Ada yang sudah sampai ke jembatan yang keempat, ada sudah sampai jembatan yang ke-8, tinggal sekian lagi jatuh juga, Pak. Makanya ahli neraka sampailah tujuan terakhirnya neraka, jatuhlah itu, Pak. Ahli sorga pun sampailah itu ke sorga, seperti jamaah Munawwaroh. Doa kita ini, Pak, mudah-mudahan ditolong Allah kita, jangan sempat jatuh ke neraka itu, tidak ketolongan neraka itu, Pak. Sampailah itu. Berarti kalau sudah sampai neraka, sampai sorga, berapa lama pula di sana? Kalau di sana sudah akhir perjalanan itu, Pak. Kalau Al-Quran mengatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba Bapak dan Ibu renungkan. Sorga neraka kekal selama-lamanya. Di akhirat 10.000 tahun. Dikubur 7.000 tahun. Masih mampukah kita berkata usia yang 80 tahun itu usia yang lama? Oh, sebentar itu, Pak. Makanya nanti Bapak dan Ibu sesudah sampai ke sorga, cerita-cerita nanti di bangku-bangku sama kawan di sana, masih ingat enggak waktu kita di dunia dulu? Jawab yang satu, ingat-ingat lupa. Bayangkan itu, ingat-ingat lupa. Berapa lama kita di sana? Yauman au ba'da yaum, 1 hari atau setengah hari. Singkat kali di dunia ini kenangan kita waktu di sorga nanti. Sebetulnya tidak usahlah sampai ke sorga, Pak. Sekarang aja lah, sekarang. Kalau boleh saya ajak Bapak dan Ibu mengembalikan kenangan sekian puluh tahun yang lalu. Masih ingat tidak kita waktu didaftarkan dulu ke SR? SK dulu kan masih SR ini, yang 60 tahun di kampung SR masihan itu sekolah rakyat deh, Pak. Tapi kalau yang muda-muda seperti ibu-ibu masih SD ini semua. Iya, Bu. Protes Ibu tuh, berarti udah ada di situ yang 60 tahun itu. Ada ibu-ibu yang 60 tahun? Kalau ada, jelas lah itu SR lah itu, sekolah rakyat. Coba kita kenang. Belum lama rasanya didaftarkan kita ke SR dulu 6 tahun di SD, Pak. Kenangan 6 tahun itu kayaknya sudah terhapus dari ingatan kita. Tidak ingat kita lagi pengalaman selama SD. Masuk SMP 3 tahun, Pak, SMP itu kayaknya sebentar aja di SMP itu. Masuk SMA 3 tahun di SMA. Lulus SMA yang kuliah, yang tidak kuliah nikah, tidak sadar sudah 5 anak Bapak tuh. Putar sana putar sini sudah 12 cucu Ibu tuh. Itu sepertinya waktu yang sangat singkat. Makanya Allah berkata, wal asri, demi masa, innal insana lafi husri, sungguh manusia selalu di dalam kerugian. Selalu di dalam kerugian. Kenapa dikatakan Allah selalu dalam kerugian? Lebih banyak, Pak, orang yang merugi daripada orang yang beruntung. Sungguh manusia selalu di dalam kerugian. Makanya nanti di akhirat itu lebih banyak itu yang masuk neraka ketimbang masuk surga. Ditanya sahabat Nabi kita,
Nengok pemandangan sorga ya Rasul. Iya. Lebih banyak mana ya Rasul pengisi neraka dan sorga itu? Kata Nabi, lebih banyak pengisi neraka. Lebih banyak pengisi neraka, Pak. Kenapa? Lalai. Disangkanya waktu dunia ini lama. Disangkanya dunia ini tempat tujuan. Akhirnya lalai, sibuk terlena dengan kehidupan dunia, gagal mempersiapkan bakal menuju kehidupan yang abadi. Berapa banyak yang lalai, Pak? Banyak. Tidak sedikit orang ketika ditanya ibadah masjid lah kita, Pak, nantilah ya nanti ngajilah kita, Bu, masih banyak urusan doa, agak lapanglah dulu keadaan. Ditipu oleh dunia ini, Pak. Kalau menunggu kita selesai urusan dunia, lapang, cukup dan puas, tidak akan ada lapang, cukup dan puasnya. Itulah dunia. Nah, ada cukupnya, Pak. Coba Bapak tanya, Ibu tanya orang-orang kaya itu, cukup tidak dengan kekayaannya? Enggak. Coba tanya Luhut bin Sarpanjaitan. Kenal enggak Luhut bin Sarpanjaitan, Pak? Yang di TV itu. Kira-kira kaya enggak itu? Oh, kaya, Pak. Tapi coba tanya, sudah cukupkah untuknya kekayaan itu? Belum cukup itu, Pak. Yakinlah. Hah? Dapat jabatan, coba tanya, cukup enggak jabatan itu untuk dia? Enggak cukup. Sudah dikasih 2 periode, enggak mau dia, mau 3 periode lagi. Ini contoh ini, Pak. Buktinya kalau puasnya enggak ada, cukupnya pun enggak ada. Alah, sama-sama kita rasakan kok, Pak. Waktu muda dulu kata orang tua kita ke kita, nak solatlah, nak ngajilah, nak. Apa kata bapak tuh? Alah, solat mak masih muda kok, mak. Nanti ajalah kalau udah berkeluarga baru ibadah. Puas-puaskan dulu masa muda. Itu kan kata hati dulu, Pak. Nanti kalau udah berkeluarga baru solat. Alhamdulillah panjang umur, Pak, berkeluarga. Berkeluarga tahun kedua sudah lahir anak, Pak. Tahun keempat anak kedua, tahun keenam anak ketiga, sampai 5 anaknya. Repot lagi, Pak. Belanjanya, pakaiannya, sekolahnya, jajannya, ininya. Sibuk lagi. Solatlah kita, Bu. Anak-anak masih repot do. Nantilah kalau anak-anak sudah pada besar dan nikah, nanti baru tenang berdua ke masjid. Alhamdulillah panjang umur, Pak. Sehat-sehat. Anak sudah nikah. Alhamdulillah 5 anak sehat-sehat semua, lahir punya anak 51 orang. 5 kali 5 25. Bu, lebih repot mana, Bu, dibuat anak sama dibuat cucu? Sulit jawabnya, Bu. Memang sulit jawabnya itu, karena di rumah saya tengok, Pak, kalau bangun cucu, bukan mamaknya yang bangun duluan, neneknya yang bangun dulu. Neneknya yang bangun dulu itu. Hebatnya cucu itu. Kalau anak-anak yang diurus dulu, cuman 1 ayunan yang terikat di rumah. Tapi ketika giliran cucu, 5 ayunan itu di rumah. 5 ayunan itu kayak penitipan bayi. Makanya lebih banyak orang yang bawa cucu ke wirid daripada bawa anak. Maksudnya wirid sore ibu-ibu doh, Pak. Wirid sore ibu-ibu yang paling banyak bawa cucu itu bukan bawa anak. Repot. Cucu lagi. Alhamdulillah. Besar-besar pula cucu, pada nikah pula cucu, masih panjang umur. Solatlah kita, Pak, Bu. Tidak bisa lagi, kaki udah payah doh. Tidak bisa lagi dibengkokkan. Rukuk pun sudah payah pinggang ini. Sujud sakit kepala, tidak enak lagi badan. Mau baca Al-Quran tidak nampak lagi. Sudah minnya tinggi pun tidak juga nampak, karena udah goyang-goyang kepala itu. Tidak bisa lagi normal memandang huruf itu. Inilah orang yang dibilang Al-Quran, innal insana lafi khusri. Sungguh manusia selalu di dalam kerugian. Yang tidak merugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang jauh dari kerugian itu hanya orang beriman dan beramal soleh. Makanya modal utama dalam hidup beragama itu, Pak, iman.
Iman nomor satu. Kalau sudah iman manusianya, berbuahlah amal soleh. Dari mana dapatnya iman itu? Keyakinan yang sangat tulus, pemandangan mata hati yang sangat cerah memandang kehidupan alam ghaib yang akan kita jalani itu. Kalau sudah iman kuat Pak, timbullah amilus solihat. Ingin dia dekat dengan Allah, ingin disayang Allah, ingin ditolong Allah, ingin diridai Allah. Jauhlah dia dari maksiat. Kenapa? Takut dengan dosa. Tidak sanggup saya kau murkai ya Allah, azabmu sangat pedih. Akhirnya siap melaksanakan perintah, siap meninggalkan larang. Inilah yang disebut takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu manaha. Itulah takwa. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau sudah takwa manusianya, oh, Allah yang menjamin Pak. Allah yang menjamin. Untuk dunianya apa jaminan Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah cari jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Di ayat yang lain berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan Allah urusannya mudah. Itu dunianya. Untuk akhiratnya, apa janji Allah Pak? Uiddat lil muttaqin. Sorga itu aku janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Berarti di akhirat sorga itu tempatnya orang bertakwa itu. Tapi modalnya iman dulu Pak. Iman dulu, perkuat iman itu. Dekatkan diri ke Allah. Bagaimana caranya? Banyak merenungi kehidupan yang akan datang yang kita ceritakan tadi. Ya Allah, masuk saya ke kubur itu nanti, selesailah urusan dunia. Tidak ada lagi yang bisa menolong, yang bisa kuambil manfaat pun tidak ada lagi ya Allah. Kau cuman penolong yang hakiki. Kasih sayangmu cuman yang abadi. Pertolonganmu cuman yang tidak ada sudahnya. Kekayaanmu lah yang kekal, tidak ada akhirnya. Dunia milikmu, malaikat dikubur malaikatmu. Hari akhirat milikmu, sorga dan neraka juga milikmu. Hanya orang yang kau sayangilah orang yang kau tolong selamat dari azab kubur, sukses di akhirat. Orang yang kau sayangi cuman yang kau masukkan ke dalam sorga. Orang yang kau murkai akan kau jatuhkan ke dalam neraka. Aku ingin kasih sayangmu ya Allah, aku ingin ridhamu ya Allah. Banyak memikirkan ini Pak. Kata Nabi, al-pikru sirajul qulub. Pikir akan menerangi pandangan mata hati. Kalau sudah terang pandangan mata hati itu memandang alam ghaib itu Pak, mulailah datang keinginan. Kalau sudah datang keinginan, berbuahlah usaha. Aku akan berusaha ya Allah mendekatkan diri kepadamu. Kau cuman segala-galanya dalam hidupku. Tidak mau aku ya Allah terlena oleh dunia. Kau cuman tujuan saya, tidak ada selain dari engkau. Tertanamlah kasih sayang yang sangat tulus kepada Allah, ketaatan yang sangat luar biasa kepada Allah, karena harapan dan pintanya masih sangat banyak kepada Allah tuh. Apa enggak banyak Pak? Di dunia ini aja baru 80 tahun sudah tidak tanggung-tanggung harapannya kepada Allah. Apalagi di kubur itu 7.000 tahun. Tentu hebat lagi permintaan kita, pinta harapan kita ke Allah. Belum lagi di akhirat yang penuh hiru hara itu. Tidak ada satupun yang bisa selamat kalau bukan Allah yang menyelamatkannya. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dialah memuliakan orang yang dikehendakinya, dia pula menghinakan orang yang dikehendakinya. Akhirnya tertanamlah cinta dan kekaguman kepada Allah. Kalau sudah Allah cintanya nomor satu Pak, aman Pak, aman. Kalau sudah Allah cintanya nomor satu, kepatuhannya kepada Allah tak mampu dihalangi oleh urusan dunia. Tidak akan berhitung Allah kepada manusianya. Makanya saya bilang tadi, fatal akibatnya, luar biasa balasannya dibuat Allah. Matinya pun enak orang yang seperti itu Pak, enak.
Dah pala susah dia mati, dikubur menjadi tamu Allah itu Pak. Itulah yang sering didoakan ustadz-ustadz kita, harapan dan pinta kita, Allahumma jal qabaruhu ya Allah raudhatam mir riyadil jannah, taman sorga tempatnya Pak, 7.000 tahun di dalam kubur. Enak di sana kalau dekat dengan Allah. Tapi makanya kita persiapkan dulu sebelum berangkat, karena waktu kita tidak lama lagi. Yang kita pakai sudah lebih banyak Pak dari yang masih ada, karena rata-rata yang hadir ini 60-an lah, 50-an paling rendah, 50-an. Tapi 60 dah banyak ini Pak. Kalau sudah 60 menurut umur ghalib, tinggal 3 tahun lagi Pak. Mau kita buang-buang lagi yang 3 tahun ini? Itu kalau 60. Sepertinya sudah ada pula yang 65 di sini. Dah ada yang 65. Siap-siaplah Pak. Manfaatkan kesempatan yang ada ini. Kalau merasa banyak dosa yang membebani kita menuju Allah, selesaikanlah dosa itu dengan Allah memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Sampai di akhirat nanti, kalau tamu Allah itu enak Pak. Tidak ikut kita itu di hiruhara mahsyar itu. Tidak ikut kita berjalan dari mahsyar ke mizan sampai 1000 tahun. Tidak ikut itu Pak. Lewat di sirat itu pun enak itu, tapi dengan catatan orang yang bertakwa. Karena udah janji Allah itu, yaj'al lahu makhraja, Allah cari jalan keluar. Yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan Allah urusannya, tapi dengan catatan takwa. Kalau orang hiruhara di mahsyar itu, kalau ibu itu yang bertakwa itu, langsung dijemput malaikat itu Pak. Dijemput malaikat. Tanda malaikat itu tamu Allah itu, langsung dijemputnya dari mahsyar itu. Soab berangkat ke tribun kehormatan yang bernama di bawah naungan aras. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Dijemput malaikat itu Pak, karena dia tanda itu. Apa tandanya? Bersinar wajahnya, cantik mukanya. Apa penyebabnya itu sehingga cantik wajahnya di hadapan Allah? Yang pertama, bekas-bekas air wudhu. Ini menyinari wajah ini Pak, bekas-bekas air wudhu. Yang kedua, banyaknya zikir la ilaha illallah. Itu juga menjadi nur itu Pak di wajah orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, min asaris sujud, bekas sujud yang merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya diajarkan Rasulullah yang 3 ini kekalkan dalam hidup. Kekalilah air wudhu. Andai kata kita solat walaupun masih wudhu, perbaharuilah wudhu. Itu ajaran Nabi itu. Kemudian banyak-banyaklah berzikir. La ilaha illallah itu akan membuahkan nur nanti di wajah orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, terpancar dari wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Karena itulah Bapak dan Ibu, jangan buru-buru kali sujud, jangan buru-buru kali. Panjangkan sujudmu kata Nabi. Lamakan sujud, itulah rukun yang panjang di dalam solat. Makanya kalau orang dalam solat, setidak-tidaknya 5 dan 7 tasbih itu ketika sujud, ketika sholat sendiri. Tapi kalau berjemaah, minimal idealnya 3 kali. Kenapa? Karena kata Nabi, apabila kamu mengimami manusia, falyukhaffif, ringankanlah dari 5 atau 7 menjadi 3. Wa in kana munfaridan falyutawwil ma syaa, kalau kamu salat sendiri panjangkanlah berapa maumu kata Nabi. Cuman kadang-kadang imam terlalu pendek pula, karena dibilang Nabi kalau kamu mengimami orang ringankanlah. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Cepat kali pula tidak sempat kawan baca tasbih. Alah, banyak sekarang begitu Pak, mengatasnamakan falyukhaffif, diringankannya semua. Udah banyak ku tengok sesudah solat pun, ilahi rabbi anta subhanallah 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 percis 15 kali subhanallah alhamdulillah 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 15 kali.
Allahu Akbar 15 kali. Sesudah solat saya tanya, ya kalau mau zikir kita sempurnakanlah 33 kali seperti pesan Rasulullah. Oh, harus diringankan Ustaz karena kita imam. Mengatasnamakan meringankan. Jangan pula terlalu ringan kali. Makanya ketika sujud panjangkan. Itulah rukun yang panjang di dalam solat. Karena apa? Karena inilah yang membuat nur nanti di hadapan Allah. Tanda bagi malaikat yang diucapkan Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada yang putih bersih wajahnya, ada pula yang hitam kelam wajahnya. Kenapa? Putih, inilah sebabnya tadi. Inilah sebab. Kenapa pula hitam wajahnya? Itu gambaran dosa-dosanya. Makanya Bapak dan Ibu, kalaupun putih wajah sekarang, jangan sombong dulu, tidak lama itu. Selesai lah itu. Kalau udah masuk ke tanah itu, bosok Pak muka yang indah itu. Tapi walaupun hitam wajah kita, jangan berkecil hati Pak. Tidak lama itu. Nanti puncaknya ketika berbangkit. Kalau berbangkit wajahnya sudah indah, alhamdulillah, kita ucapkan syukur puji kepada Allah, akan indahlah wajahnya itu sampai nanti ke dalam sorga. 10.000 tahun indah wajahnya di akhirat itu, di sorga selama-lamanya. Tapi kalau hitam wajahnya itu Pak, dibakar dulu. Apa yang membuat wajahnya itu hitam? Sama dengan besi yang berkarat itu. Sementara besi yang berkarat mau dibikin parang. Bagaimana prosesnya dibuat tukang besi itu Pak? Pahamlah kita, tidak saya ceritakan, tidak pahamlah kita itu. Dibakar dulu, udah dibakar merah Pak, letakkannya di besi yang besar, kepang. Tidak cukup sekali bakar lagi, hantam lagi. Seperti itulah nanti orang-orang yang ingkar dengan syariat agama Allah, walaupun dia muslim, kalau dosanya sudah berkarat, tak mau memohon ampunkannya, digilas dulu di neraka itu. Inilah yang sering saya ungkapkan. Sebelum malaikat yang membersihkan dosa kita di neraka, selesaikanlah Pak. Sama-sama kita berusaha. Mudah-mudahan dosa kita yang pernah kita lakukan, karena tidak ada orang tidak berdosa Pak. Walaupun alim-alim Jemaah Munawarah ada dosanya itu Pak. Ada. Cuman Jemaah Munawarah sikit-sikit dosanya, itu aja bedanya. Kalau orang lain banyak-banyak Pak. Oh, Jemaah Munawarah insya Allah tidak banyak-banyak doh. Karena sering kita bertaubat Bu. Setiap solat berapa kali kita bertaubat. Ketika solat sunat taubat lebih banyak lagi istighfar kita. Ini istighfar kita. Tentu Allah tidak menyia-nyiakan usaha hamba yang dikerjakannya. Ya diampuninya juga doh Pak. Dibanding dengan orang yang tidak pernah beristighfar, dosa tiap hari. Inilah yang akan membawa kenangan pahit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu tidak lagi lama lagi Ramadan, sama-sama kita persiapkan diri. Iman, semangat tinggi untuk mempersiapkan nafkah rohani, usaha yang kuat untuk mengikis dosa. Mudah-mudahan nanti di Ramadan itu sempurna amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu untuk menyegarkan ingatan kita, memperdalam dan memperkuat iman kita, karena iman itu yazid wa yanqus, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Mudah-mudahan ketika naik iman kita lah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.